Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul penelitian pengaruh kualitas informasi dan juga kepercayaan terhadap konten review produk skincare di TikTok terhadap keputusan pembelian produk skincare. Dengan saya Khail Fathia dan juga rekan saya Naila dengan 3 digit NIM terakhir 004. Saya Naufa dengan 3 digit NIM terakhir 006. Saya Pasasi dengan 3 digit akhir 014. Saya Belvariana Nur Islami dengan 3 digit terakhir 025. Oke, selanjutnya kita ke sumber data penelitian. Yang pertama, jenis penelitian itu dipakai dengan kuantitatif, dan yang kedua itu adalah sumber datanya data primer. Untuk respondennya, kita pengguna TikTok yang pernah melihat review skincare. Untuk teknik yang digunakan adalah sampling atau passive sampling. Untuk instrumennya penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1/5. Variabel penelitiannya yang pertama itu kualitas informasi atau X1, yang kedua kepercayaan terhadap konten review X2, dan juga keputusan pembelian produk skincare B, dan juga dasar penyusunan indikatornya pakai konsep IWOM dari Februari 2015. Selanjutnya, oke, untuk sumber data yang pertama, ada beberapa dimensi informasi. Yang pertama adalah kelengkapan, yang kedua juga kemudahan dipahami, yang ketiga ada relevansi, yang keempat ada akurasi, dan juga kelima ketepatan waktu dari jurnal The Dillon and McLean Model of Information System. Itu dari William Hadilon dan Ephraim McLean dari 2003. Selanjutnya ada dari Chang di MK et al. 2008 dengan judul jurnal The Credibility of Electronic Word of Mouth Communication. Dia mengukur kualitas informasi online review melalui yang pertama ada relevansi, kejelasan, kelengkapan, dan juga kemudahan. Selanjutnya ada Marius Kovaris and William Hampton pasal 2004 dengan judul jurnal The Development of Initial Trust in an Online Company dengan 4 indikator. Itu ada credibility, reliability, honesty, dan juga trustworthiness. Yang keempat ada dari Muin JBA and Paul Apollo dari 2002 dengan judul jurnal Evidence of the Effect of Trust Building Technology dengan beberapa dimensi. Yang pertama ada percaya pada informasi, yang kedua ada keandalan sumber, dan yang ketiga adalah keyakinan terhadap pihak pembeli informasi. Selanjutnya ada judul jurnal Consumer Trust in an Internet Store dari Sirka L. Jarvanpa et al. 2000. Kita ada Theory of Planned Behavior Purchase Intention diukur melalui 3, yaitu minat pembeli, keinginan pembeli, dan juga keyakinan membeli dari Echec Asgen 1951. Selanjutnya ada tahapan keputusan pembelian. Yang pertama ada mencari informasi, yang kedua evaluasi alternatif, dan juga pembelian dari Philip Kotler dan juga Kevin Lankeller. Dan yang terakhir ada dari Carla Palmer et al. 2014 dengan judul jurnal pengaruh online review terhadap Oke, untuk latar belakangnya, TikTok menjadi salah satu sumber informasi utama konsumen dalam mencari review produk skincare sebelum melakukan pembelian dari Putih 2025 dan Oviani and IBD 2023. Selanjutnya ada kualitas informasi dan juga kepercayaan terhadap konten review berperan penting dalam membentuk keyakinan para konsumen untuk terhadap suatu produk dari Februari 2015. Selanjutnya ada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa online customer review dan juga kredibilitas masih berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk skincare di TikTok oleh Purwanti dan juga Asnawanti 2025, Prasetyo dan juga Septi 2024. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, kita ada 3. Yang pertama, apakah kualitas informasi pada konten review produk skincare di TikTok berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk skincare? Yang kedua, apakah kepercayaan terhadap konten review produk skincare di TikTok berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk skincare? Dan yang ketiga, apakah kualitas informasi dan juga kepercayaan terhadap konten review secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk skincare? Selanjutnya, hipotesisnya ada 3, itu H1, H2, dan juga H3. Untuk H1, kualitas informasi pada konten review produk skincare TikTok berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare. Yang kedua, H2, kepercayaan terhadap konten review produk skincare terhadap keputusan pembelian skincare. Yang ketiga adalah TikTok secara simultan positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare. Selanjutnya, model penelitian yang kita gunakan di sini di gambar tersebut ada 2 variabel independen dan juga 1 variabel dependen. Adalah model hubungan kasual sederhana untuk regresi linear berganda. Nah, dasar teori yang kita gunakan memang yang paling cocok dan diambil itu akhirnya adalah electronic word of mouth atau IWOM atau online customer dari review, di mana kualitas informasi dan juga suatu review akan memengaruhi keputusan pembelian.
Oke, selanjutnya ada bagian populasi dan sampel. Populasi penelitian ini berjumlah 145 orang dengan rumus Lawin dengan tingkat kesalahan 5%. Diperoleh 107 responden. Nah, sampel dipilih menggunakan purposive sampling sesuai kriteria penelitian. Kami juga mengambil dari 2 jurnal, yaitu yang pertama menurut Majina Pratikno dan Tripena 2024, dan juga menurut Antoro 2024. Ini hasil perhitungan yang telah kami lakukan, yaitu menghasilkan 107 responden dengan rumus Lawin. Lalu pada penelitian ini kami menggunakan analisis regresi linear berganda karena terdapat dua variabel independen, yaitu X1 dan juga X2, yang diduga mempengaruhi satu variabel dependen, yaitu Y. Dan analisis ini itu digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen serta seberapa besar pengaruh masing-masing variabel. Berikut list pertanyaan, ada 15 pertanyaan dengan 3 variabel. Masing-masing variabel itu ada 5 pertanyaan. Nah, seperti ini pertanyaannya. Lalu alasan kalian menggunakan skala Likert itu karena kami untuk dapat mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pertanyaan. Dan selain mudah dipahami, skala ini juga menghasilkan data berupa skor yang dapat diolah secara kualitatif sehingga sering digunakan atau sesuai digunakan dalam menganalisis regresi linear berganda. Dan ada variabelnya. Boleh dilanjut. Oke, baik, bisa dilihat bahwa di sini ada karakteristik respondennya. Jadi ada 3, yaitu frekuensi jenis kelamin, frekuensi usia, dan juga frekuensi penggunaan TikTok. Bisa dilihat pada penelitian ini, frekuensi jenis kelamin itu terdapat 107 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 75 orang atau 70,1%, sedangkan laki-laki sebanyak 32 orang atau 29,9%. Hal ini bisa disebutkan bahwa perempuan memang lebih aktif dalam mencari informasi mengenai produk skincare melalui TikTok, sehingga mengisi G-Form ini. Kemudian frekuensi usianya ini berdasarkan usia ini, mayoritas responden berada pada rentang usia 18 sampai 22 tahun, yaitu sebanyak 79 orang atau 73,8%. Hal ini menunjukkan bahwa hasilnya memang kelompok usia muda itu merupakan pengguna aktif TikTok dan sering memanfaatkan konten review sebagai referensi sebelum membeli produk skincare. Kemudian selain itu ada frekuensi penggunaan TikTok, bisa lihat highlight kuningnya, bahwa sebagian besar responden itu menggunakan TikTok setiap hari, yaitu sebanyak 88 orang atau 82,2%. Tingginya penggunaan TikTok ini menunjukkan memang bahwa responden memiliki peluang yang besar untuk terpapar konten review produk skincare. Boleh dilanjut? Nah, kemudian setelah itu kami melakukan pemeriksaan data. Jadi sebelum melakukan analisis, kami melakukan screening data untuk mendeteksi adanya outlier menggunakan box plot. Dan karena jumlah data yang cukup banyak, yaitu sekitar 25-30 foto, dan kami juga meminimalkan durasi yang ada, jadinya hasil box plot tidak kami tampilkan dalam presentasi ini. Namun berdasarkan hasil pemeriksaannya ditemukan memang beberapa data outlier, sehingga dilakukan pembersihan data. Dan setelah proses tersebut dilakukan, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 100 responden, dan data ini telah dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Lanjut. Oke, bisa dilihat ini ada uji validitas konstruk EVA. Jadi selanjutnya kita lakukan uji validitas konstruk menggunakan exploratory factor analysis atau EVA. Dan hasil KMO-nya bisa dilihat bahwa menunjukkan nilai sebesar 0,780 atau lebih besar dari 0,50. Dan nilai signifikasi Bartlett testnya sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dan hal ini menunjukkan bahwa data layak untuk dianalisis menggunakan EVA. Boleh dilanjut? Dan di sini juga ada uji anti-image matrix dan menghasilkan bahwa seluruh indikator ini memiliki nilai MSA di atas 0,50 sehingga seluruh indikator dinyatakan layak digunakan. Lanjut. Kemudian pada rotated component matrix bisa dilihat bahwa seluruh indikator ini memiliki loading factor di atas 0,50 sehingga seluruh indikator ini dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh indikator ini mampu merepresentasikan variabel kualitas informasi, kepercayaan, dan keputusan pembeli dengan baik.
Lanjut, nah di sini ada uji reliabilitasnya. Di sini kita pakai uji reliabilitas 3 variabel, yaitu variabel kualitas informasi, variabel kepercayaan, dan juga variabel keputusan pembelian. Dan selanjutnya ini kita melakukan uji reliabilitas ini untuk melihat konsistensi instrumen penelitiannya. Pada variabel kualitas informasi itu memperoleh nilai Cronbridge alpha sebesar 0,603, variabel kepercayaan sebesar 0,743, dan variabel keputusan pembeli sebesar 0,711. Namun, walaupun nilai kualitas informasi belum mencapai 0,70, nilainya masih berada di atas batas minimum 0,60 sesuai dengan pendapat Ghazali, jurnal yang kami temui, sehingga tetap dinyatakan reliable. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable dan layak digunakan pada tahap analisis berikutnya. Lanjut. Nah, di sini ada uji normalitas. Setelah melakukan beberapa pengujian, kita juga akan menguji normalitasnya. Jadi uji normalitas ini kami menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov dengan pendekatan Monte Carlo. Dan hasil memang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,281 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data residual itu berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi dan juga analisis regresinya dapat dilakukan dengan baik. Baik, pada selanjutnya ada uji linearitas yang dimana kami ingin menguji hubungan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian. Di mana hasil menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05. Dan selain itu nilai deviation from linearity-nya masing-masing sebesar 0,142 dan 0,117 atau lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel bersifat linear. Yang selanjutnya ada uji multikolinearitas yang dimana kami ingin mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen. Hasil yang kami uji, variabel kualitas informasi dan kepercayaan memiliki nilai toleran sebesar 0,682 yang lebih besar daripada 0,10 serta nilai VIF sebesar 1,466 yang lebih kecil daripada 10. Dan dapat kami simpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi, sehingga dapat kami gunakan dalam analisis regresi nilai berganda. Selanjutnya ada uji heterogeneisitas yang dimana kami di sini menggunakan grafik scatter plot yang dimana bisa kita lihat hasilnya titik-titiknya menyebar secara acak, lalu juga tidak membentuk pola tertentu, dan juga angka serta tersebar di atas angka 0 di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat kami simpulkan bahwa tidak terjadi heterogeneisitas dalam model regresi sehingga asumsi telah terpenuhi. Selanjutnya, karena tadi uji asumsi klasika sudah terpenuhi, kami melanjuti di analisis regresi nilai berganda. Di mana di sini kami menemukan hasil nilai koefisien determinasi sebesar 0,477. Di mana menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi dan kepercayaan mampu menjelaskan variasi keputusan pembelian sebesar 47,7%, sedangkan sisanya sebesar 52,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak kami teliti dalam penelitian ini. Yang kedua ada ANOVA atau uji F, yang dimana kami memperoleh hitungan sebesar 44,284 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat kami simpulkan bahwa kualitas informasi dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare. Selanjutnya ada uji T, di mana variabel KI memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000 dan variabel KP memiliki nilai signifikasi sebesar 0,13. Kedua nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat kami simpulkan bahwa KI dan KP berpengaruh positif dan signifikan terhadap KPB atau keputusan pembelian. Selain itu kami mendapatkan nilai persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,584 plus 0,612x1 plus 0,240x2, di mana artinya nilai kedua koefisien bernilai positif.
Baik untuk hipotesis dan hasil, di mana berdasarkan uji data tadi, variabel kualitas informasi dan memiliki nilai signifikasi 0,000 dan kepercayaan memiliki nilai signifikasi 0,013, maaf. Kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 dan H2 diterima. Selanjutnya untuk uji F diperoleh nilai sertifikasi sebesar 0,000 dan juga lebih kecil daripada 0,05 yang pada artinya H3 juga diterima, yang dimana menunjukkan bahwa kualitas informasi dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare. Lalu ada kesimpulan, jadi berdasarkan hasil penelitian kami, kualitas informasi dan kepercayaan pada konten review produk skincare di TikTok terbukti berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang dimana artinya semakin baik kualitas informasi yang diterima oleh audiens dan semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap konten review, maka semakin tinggi pula kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian produk skincare. Lalu ada saran dari kami yaitu bagi kreator konten diharapkan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat, jujur, dan juga transparan. Lalu bagi brand skincare penting untuk bekerja sama dengan kreator yang memiliki kredibilitas baik agar informasi yang disampaikan lebih dipercaya konsumen. Dan juga bagi konsumen sendiri itu disarankan untuk tetap kritis dan juga melakukan verifikasi sebelum membeli produk. Sedangkan bagi penelitian selanjutnya, penelitian dapat dikeluarkan dengan menambahkan variabel lain seperti citra merek, harga, IWOM, maupun kredibilitas influencer. Lalu ada sumbernya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak salah atau pengucapan yang masih kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.